الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul Adzim. Yang terhormat Bapak Dr. Catur Priyambodo, Dr. Catur Priyambodo. Yang terhormat Ketua Takmir Masjid Al-Furqon, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Tiada kata dan rasa yang paling indah di awal pertemuan kita pada siang hari ini selain ucapan puji syukur kepada Allah, Tuhan yang maha kasih, tak pilih kasih, dan yang maha sayang, tak pandang orang. Allah jualah yang telah mengatur setiap sisi kehidupan umat manusia. Dengan Rahman dan Rahimnya, Beliau utus seorang hamba untuk menegakkan kebenaran dan suri tauladan yang baik. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba pilihan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada hari ini Minggu 18 Mei 2025 kita ikuti bersama kajian rutin pimpinan cabang Aisyah Kendang Sari. Adapun serangkaian acara telah kami rancang sebagai berikut. Mengawali acara ini, segera akan disampaikan pembacaan kalam ilahi, kemudian dilanjutkan dengan tausiah, dan acara berikutnya pengumuman dari pimpinan cabang Aisyah, dan sebagai acara penghujung adalah penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, berikutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dikumandangkan oleh Ibu Hasfah dan diterjemah oleh Ibu Rahmi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul
الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم سنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما كذيتم
وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في محمصة غير متجانف لإثم فمن اضطر في محمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم فإن الله غفور رحيم Sadaqallahul Azim. Terjemahan surat Al-Maidah ayat 1 sampai 3. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disembelih kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berikhram haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu hewan-hewan kurban dan koilut hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ikhram, jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah berat siksanya. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang diseruduk,
dan yang ditikam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan aslam anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu jangan kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk acara berikutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Dr. Catur Priambodo. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan Sidoarjo, dengan tema kiat-kiat menjaga kesehatan. Yang terhormat, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir kajian rutin ini ya, pimpinan ranting Aisyah Kendang Sari ya, bukan Kutisari ya, Kendang Sari ya. Rantingnya oh Kutisari, tadi disebut Kendang Sari ya. Oh ya, masih ikut Kendang Sari ya. Ya, insya Allah nanti segera terbentuk yang Kutisari ya. Amin. Ya. Insya Allah Pak, siang hari ini kita akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kiat untuk bisa sehat. Saya tuh biasa gini, ibu-ibu, Pak yang dirahmati Allah. Kajian seperti ini tuh saya dari rumah ndak ada anuan, ndak ada nanti akan ngomong gini-gini, ndak ada. Ya berangkat aja, nanti nyampe di tempat sesuai kebutuhannya nanti apa, atau dari sambutannya siapa, misalkan tadi ada sambutan ketua ranting atau bahkan ketua cabang PJA atau PRA gitu. Dari situ nanti bisa ketemu materinya ini aja gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Lah tadi surat Al-Maidah ayat 1 sampai 6 itu tadi ya. Sampai 6 ada arahan untuk berbuat baik. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi bekerja sama dalam kebaikan dan takwa, tapi jangan bekerja sama dalam pelanggaran dan dosa gitu ya. Intinya itu. Tapi terus kemudian ayat-ayat berikutnya ngomong masalah makanan. Sampai wudhu juga ya. Enggak wudhu, enggak sampai Al-Maidah 3 berarti tadi ya. Al-Maidah 3 disempurnakan Islam itu ada Al-Maidah 2-nya tambah 3 itu juga ada yang hewan makanan-makanan yang diharamkan gitu ya. Itu aja tak materinya? Atau mau yang lain? Oh yang lain ya sudah.
Karena ternyata untuk itu kenapa kok tertarik dengan makan itu ternyata walaupun bukan jadi materi ya, bukan materi utama, tapi kami ingin menyampaikan ada banyak hal yang kemudian tidak sesuai dengan adab makan. Yang paling sering, dan itu adanya pada ibu-ibu, bapak-bapak mungkin tidak, itu adalah mencela makanan. Adabnya makan itu tidak boleh mencela makanan. Jadi tidak boleh ngomong, misal ya, ini ada yang cerita, bebek ngarepe Petra lu enak, gitu misalkan ya, ini cerita gitu. Terus jenengan ngomong, gak, aku pernah tuku gak enak, nah, gitu. Kira-kira sering gak gitu? Tanpa kita sadar kita sering, padahal bagi orang lain bebek itu enak, bagi kita ndak enak. Masalahnya di siapa? Masalahnya di lidah kita. Jenengan ya, jenengan notabene orang Surabaya, orang Sidoarjo gitu ya, jenengan ke Jogja, ayo beli makanan-makanan di Jogja, nanti komentarnya apa? Kelegen kan, kelegen ya kan, terlalu manis. Orang Jogja ke sini makan makanan sini bingung, iki panganan kok asin kabeh gitu, apalagi ke Madura terusan. Oh wes, maka itu hikmah dibalik kenapa tidak boleh mencela makanan. Jadi kalau panjenengan ketemu dengan makan yang kira-kira kok tidak sesuai dengan lidah kita, itu ngomongnya untuk menghindari mencela tadi, ngomongnya itu ini nggak cocok sama lidah saya. Yang disalahkan lidahnya, bukan makanannya. Karena hakikatnya ketika menyalahkan atau mencela makanan itu sama dengan mencela yang menciptakan makanan itu. Yang pertama yang buat makanan, yang kedua yang menciptakan bahan-bahan makanan itu, yaitu Allah. Makanya adabnya tidak boleh mencela makanan itu. Ini tidak jadi materi, tapi ini yang sering. Biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak yang gitu itu. Sering siapa? Ibu-ibu. Sok-sokan iso masak soalnya. Gak koyok masakanku ya, gak enak ini gitu. Hati-hati ya Bu, kalau itu. Kenapa? Karena itu nanti bisa jadi penghalang barokah dan diterimanya doa. Nanti jenengan browsing. Mencela makanan itu menjadi penghalang untuk kemudian nanti menerima barokah dari Allah dan doa-doa kita dikabulkan. Jangan-jangan doa-doa kita ini kok sampai sekarang belum dikabulkan oleh Allah, kita diminta introspeksi. Jangan-jangan karena sering mencela makanan. Ya. Sering kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua sering dilakukan ketika makan, adab makan itu adalah Rasulullah itu makan pakai tangan kanan, setan makan pakai tangan kiri. Jenengan makan minumnya selalu tangan kanan? Gak coyo jare arek Surabaya. Kenapa saya tidak percaya? Karena jenengan masih masuk menjadi bagian ketika makan pakai garpu. Ngambil makanannya, garpunya dimasukkan pakai tangan kiri. Gitu ndak? Ayo gak usah bujuk. Ayo gitu ndak? Gak usah bujuk. Tanggal-tanggal awal, tanggal-tanggal muda gitu ya. Kan lagi gajian. Baru terima gaji gitu ya. Baru terima pensiunan atau gajian, tanggal muda beli stik, sudah habis gampangannya. Beli stik, yang kanan pegang pisau, yang kiri pegang garpu. Dagingnya diiris sama pisau pakai tangan kanan, kemudian tangan kirinya dimasukkan ke mulutnya pakai tangan kiri. Wis masih gak stik wis. Makan apapun itu, pecel, lauknya telur atau apa, belum kayak ini. Masih yang pakai garpu. Seringkali kita masih menggunakan tangan kiri. Maka hati-hati.
Ya, ketika makan pakai garpu, ketika garpunya akan dimasukkan, ditaruh sendoknya atau pisaunya, masukkannya tetap harus tangan kanan. Berikutnya, atas nama kerupuk dan peyek itu tadi, masukkannya, peyeknya, kerupuknya pakai tangan kiri. Hakikatnya itu cara makannya setan. Dua hal kalau digabung, makannya Rasul, cara makan setan, cara makan Rasul, cara makan setan, hakikatnya jadi cara makannya setan. Karena fikihnya yang haram ketika dicampur dengan yang halal, maka dia menjadi haram. Makanya kalau makan gorengnya itu kemudian di bekas tempat goreng yang pakai minyak babi, maka makanannya itu jadi haram. Haram itu ada dua, haram li dzatihi dan haram li ghairihi. Haram li dzatihi itu memang zatnya haram, jadi ya memang tidak diperbolehkan. Ya, tadi disebut itu hewan ditanduk dan seterusnya, dicengkram, diterkam sebelum sempat menyembelih, itu memang haram. Yang kedua itu li ghairihi. Li ghairihi itu cara memperolehnya dan cara pengolahannya yang membuat haram. Barangnya tidak haram aslinya, tapi ketika kemudian diolah ada campuran barang-barang najis dan barang haramnya, dia jadi haram. Barangnya tidak haram, tapi cara memperolehnya dengan cara yang salah, cara yang nakal, cara yang tidak disyariatkan, maka itu bisa menjadi haram juga. Jadi hati-hati kalau yang punya anak, yang punya cucu, jangan kemudian memberi makan anak cucu kita itu dengan barang yang diperolehnya dari cara yang tidak benar. Kalau memberi babi mungkin tidak lah ya, tahu ya. Guyonannya anak-anak gini, ya kalau babi itu disembelih dengan bacaan basmalah itu jadi halal enggak? Atau ya babinya disunat gitu. Nah, jenengan bisa jawab, karena secara zat memang haram, tidak bisa, wis dia apa-apapun haram. Nah, fikih kontemporer akan membahas apakah dagingnya saja yang haram atau pankreasnya, macam-macamnya itu juga haram. Kalau dimakan apakah haram? Kalau enggak dimakan masih haram enggak? Nah, itu kajian fikih kontemporer dan masih banyak pembahasan. Misalkan pankreasnya diambil, ditaruh di manusia misalkan, sebagai bagian dari ikhtiar manusia untuk memperoleh kesembuhan misalkan gitu. Itu tidak bisa sekarang dia mau, oh nggak boleh, haram itu. Belum tentu, karena makosid syariahnya masih sangat panjang ya, pendapat-pendapatnya masih sangat banyak ya. Itu ya warning untuk ibu-ibu, bapak-bapak kaitan dengan makanan yang cara makan dan makanan yang masih sering salah adalah mencela makanan dan makan masih menggunakan tangan kiri dengan alasan pakai garpu atau makan peyek, kerupuk dan seterusnya itu tadi. Ya, jadi hati-hati ya. Tema kita sederhana. Ke depan kalau pengen sehat. Jadi ke depan kalau pengen sehat, mau tidak mau di benak kita semua, benak saya panjenengan, tidak boleh ada kegiatan baik apapun yang Allah tidak hadir di sana. Jadi niatkan segala sesuatunya, semua perbuatan baik kita itu lillahi ta'ala. Itu kunci sehat nomor satu bagi dunia kedokteran Islam. Jadi kalau fikihnya innamal a'malu binniyat, ya, amalan itu sangat tergantung kepada niatnya. Ketika niatnya tidak lillahi ta'ala, maka amalan itu muspro. Kalau dalam dunia kedokteran, niat yang lillahi ta'ala itu akan membuat kita sehat. Apa bukti otentiknya? Jadi kalau di kedokteran Islam, ketika ada statement atau kalimat di kedokteran Islam,
harus bisa dibuktikan, harus bisa dijelaskan bagaimana prosesnya, bagaimana mekanismenya. Tidak boleh wis pokoknya ngene, wis pokoknya gini, tidak boleh, harus bisa runut. Dan kita di Muhammadiyah, Aisyah kan sudah terbiasa dengan apapun itu harus yang pertama bisa dilogikakan. Kalau memang tidak bisa dilogikakan ya berarti dogmatis. Dogma itu ya memang seperti itu, nah, gitu. Sholat subuh kenapa 2 rakaat? Ayo kenapa? Kalau misalkan babi kenapa diharamkan? Ada penjelasannya. Karena nanti ada daging cacing pitanya, gaya hidupnya jelek, macam-macam. Kalau misalkan tadi itu sholat subuh kenapa 2 rakaat? Memang sudah dari perintahnya 2 rakaat, itu namanya dogmatis. Dogma ya sudah, wis diterima 2 rakaat itu. Tapi ilmu kedokteran yang kemudian menelaah, kenapa sih kok 2 rakaat? Oh betul, makanya subuh itu cuma 2 rakaat karena hubungannya sama hormon kortisol, hormon stres. Jadi memang berat subuh itu. Orang-orang yang sholat maghrib berjamaah rutin di masjid belum tentu subuhnya jamaah di masjid. Maka seringkali sholat maghrib jamaahnya lebih banyak dibandingkan sholat subuh. Karena memang berat. Nah itu telaahnya di dunia kedokteran. Tapi bahwa 2 rakaat ya sudah. Itu ketentuan yang tidak bisa diganggu gugat. Terus gampangannya gitu. Gitu ya. Maka apa yang tersampaikan ini nanti semuanya basicnya adalah keilmuan. Dalam bahasa kerennya ada evidence base-nya, ada penelitiannya, ada jurnalnya, ada tulisan-tulisan terkait dengan itu. Jadi gini, kajian ini ada undangannya ya? Ada kan? Jenengan terima undangannya kapan? Kapan? Selasa misalkan ya. Selasa jenengan terima undangan kajian ini. Jenengan baca, udah jenengan bismillah, insya Allah hadir. Gitu ya. Bismillahi ta'ala hadir. Selasa itu sudah dapat pahala belum? Selasa loh, sekarang kan Ahad ini. Sudah dapat pahala? Sudah. Karena? Oh niat, ya. Saya balik sekarang. Ini ngajinya Muhammadiyah, saya kan harus pinter ya. Saya balik. Jumat pagi Pak Uus itu mau Jumatan kan. Pagi itu sudah punya pikiran, punya rencana. Nanti saya akan tukar sandal. Jadi Jumat pagi sudah merencanakan nanti tukar sandal. Waktu Jumatan masjidnya rame, bawa sandal jelek dari rumah, dicari nanti yang ukurannya sama, wis datang paling akhir, duduk paling belakang, nah sholatnya paling belakang, soft paling belakang, begitu salam pelencing langsung pergi tukar sandal. Pagi itu sudah disusun rencananya seperti itu. Berdosa belum? Ayo. Ini orang 320 jawabannya beda-beda. Kalau tadi jawabannya sama semua, ya sudah dapat pahala. Ayo, ketika yang seperti ini sudah berdosa belum? Bayangkan, ya bayangkan kalau itu dosa ya. Bayangkan kalau itu dosa ya. Jenengan berpikiran misalkan ada siapa ya, Roy Martin gitu misalkan ya, seusia jenengan gitu ya, ada Roy Martin, coba iso ngerangkul Roy Martin gitu ya, gitu. Kalau seandainya itu berdosa, sudah berdosa belum itu tadi? Lah kenapa kok belum kejadian? Lah ini tukar sandal kan belum kejadian, wong Selasa, wong Jumat pagi. Ayo. Nah, ya ini yang kita bahas. Kenapa kok kemudian yang betul adalah
Ketika panjenengan meniatkan kebaikan itu lillahi ta'ala, belum kejadian, itu sudah diberi pahala. Tapi ketika berencana melakukan kemaksiatan, selama belum dijalankan, itu belum berdosa. Itu loh sayangnya Allah sama kita itu. Niat tok untuk baik diberi pahala, niat untuk kemaksiatan keburukan belum diberi dosa kalau tidak atau belum dijalankan. Pertanyaannya adalah, kok bisa gitu? Sama-sama nggak ada perubahan kan di dalam tubuh kita? Ketika jenengan selaca bahasa undangan, terus kemudian akan hadir, kira-kira tubuh kita langsung ada berbeda, rambutnya berdiri atau kulitnya memerah gitu, ada? Nggak ada kan? Sama ketika Jumat pagi merencanakan untuk tukar sandal, ketika membuat rencana maksiat itu nggak ada perubahan di dalam tubuh kita. Kenapa kok terus kemudian Allah memberi pahala dengan niat tok itu tadi? Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada proses yang sangat kompleks di dalam tubuh kita walaupun tidak kasat mata. Peristiwanya apa itu? Peristiwanya hal yang kaitannya dengan otak dan seluruh organ di tubuh kita. Otak kita itu beratnya berapa? Ayo, ada yang tahu? Otak kita itu beratnya 1350 gram, 1,3 kilo. Anu lengket ini. 1,3 kilo berat otak kita itu. 1,3 kilo, jenengan bayangkan duku 1,3 kilo itu berat enggak? Berat. Jenengan sekarang nyonggo 1,3 kilo ini berat enggak? Ayo. Ini tuh 1,3 kilo beratnya. Nanti jenengan browsing, otak manusia itu beratnya berapa? 1350 gram. 1,3 kilo. Berat enggak? Enggak. Ayo jenengan ambil duku 1,3 kilo, jenengan taruh kepala. Berat. Tapi lihat apa yang Allah lakukan untuk otak kita. Otak kita itu yang 1,3 kilo oleh Allah ditempatkan di sebuah tempat tengkorak itu yang isinya air. Jadi otak kita itu berada di dalam ruangan yang berisi cairan otak. Maka analog sama dengan ketika orang beratnya 1 kintal terus kemudian renang masuk ke air. Nah, ketika orang 1 kintal beratnya masuk ke air, anak kecil aja bisa ngangkat. Kalau di air itu loh ya, di air itu truk diangkat dari bawah gitu enteng. Coba di luar itu, anak kecil ngangkat orang 1 kintal cemet. Maka settingan Allah luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna betul kita ini diciptakan oleh Allah. Maka kemudian otak kita ditempatkan di sebuah tengkorak yang isinya cairan. Maka otak kita yang beratnya 1,35 kilo itu hanya tinggal 50 gram saja. Kita ini jadi nyonggo cuma 50 gram beratnya. Enteng 50 gram, setengah on. Nah. Setengah on saja, makanya enteng sekali. Mungkin tanggal-tanggal 27, 28 gitu agak berat mungkin. Ya, agak beratnya tanggal 26, 27 gitu ya. Nanti tanggal 1 enteng lagi gitu ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, satu bagian di otak itu fungsinya mau macam-macam. Memori komputer terhebat di dunia ya, memori komputer terhebat di dunia itu cuma 200 tera. 200 tera itu ibaratnya gitu gampangannya ya, 10 pangkat
gampangannya ini ya, gampangannya supaya enggak terlalu bingung. Kira-kira 10 pangkat 20 lah. 200 tera itu. Itu komputer paling canggih saat ini mampu punya memori itu 200 tera. Otak kita 200 tera itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 20. Otak kita itu mampu menjadi memori, mampu menjadi hard disk itu 2 kali 10 pangkat 200. Jadi nolnya itu ada 200. Sekecil itu, tapi makanya memori jenengan mulai kecil masih ada, masih ingat. Nanti kalau mau dimunculkan kembali nanti di Yaumul Hisab. Jadi kita nanti punya flash disk masing-masing. Allah nyiapkan komputernya, kita dipanggil Catur. Nah, ada bawa flash disk saya. Sudah dihisab, komputernya ada, saya tinggal masukkan flash disk itu. Itu isinya memori sel. Semua di tubuh kita ini kan bagian terkecilnya namanya sel. Selnya itu ada memorinya, merekam semua kejadian itu. Ya dimasukkan, track cerita dia sudah tinggal ditimbang. Maka otak kita itu luar biasa. Nah, di otak itu ada satu bagian yang namanya hipotalamus. Hipotalamus itu 1%-nya besarnya otak. Jadi 1%. Jadi kalau 1350 gram, hipotalamus kita beratnya cuma 13 gram. Kecil banget. Tapi Allah titipkan fungsi yang sangat hebat untuk hipotalamus kita. Hipotalamus itu punya kemampuan, diberi kemampuan oleh Allah untuk membedakan tadi lillahi ta'ala atau tidak. Yang kedua, mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itu fungsi kiriman dari Allah. Sesuai dengan tubuh kita ada satu lagi tambahan fungsi. Hipotalamus itu fungsinya sebagai koordinator organ kita. Jantung, paru-paru, lambung, ginjal itu semua di bawah koordinasinya hipotalamus. Gampangannya yang merintah nanti hipotalamus itu. Nah, itu pengetahuan dasar tentang otak dan hipotalamus. Lalu ketika seseorang itu meniatkan kebaikannya lillahi ta'ala, jadi jenengan Selasa tadi bismillah insya Allah hadir ahad ini lillahi ta'ala, hipotalamus nangkap niat itu. Jenengan yang lillahi ta'ala itu walaupun tidak diucapkan niat ingsun ngaji neng Al-Furqan dino ahad gitu, nggak usah dilafadzkan gitu, itu otak sudah tahu. Oh, lillahi ta'ala ini ditangkap niat itu oleh otak. Apa yang kemudian dilakukan? Otak tadi sebagai koordinator organ. Ketika dapat niat lillahi ta'ala dari panjenengan itu, si ginjal dipanggil. Ginjal, sini dipanggil, menghadap ginjal. Ginjal, besok ahad kita ngaji. Ginjalmu dijaga ya, supaya tetap sehat sampai ahad besok. Oh siap dan. Wis, ginjalnya menjaga untuk tetap sehat. Jantung dipanggil, tung jantung sini, besok ahad kita ngaji, jantungnya dikondisikan ya untuk tetap sehat. Siap. Semua organ pendek kata dipanggil oleh hipotalamus. Ya dipanggil itu bukan dalam artian ginjalnya moro ke otak gitu ya, enggak. Dengan segala sistem saraf yang ada diberitahu kalau ahad akan ngaji. Maka semua organ tubuh kita itu mensupport tetap sehat supaya apa? Supaya ahadnya betul-betul kejadian dan jenengan betul-betul ngaji. Maka dalam tataran teoritis, medis dan teologis, jenengan yang Selasa meniatkan diri untuk hadir kajian ini lillahi ta'ala pasti disehatkan oleh Allah sejak Selasa itu sampai sekarang. Maka tidak kasat mata, tidak kelihatan, tetapi sudah ada proses terkait dengan itu. Koordinasi otak tadi dengan jantung, koordinasi otak dengan liver, ginjal dan seterusnya. Itulah yang menjadi penyebab
Kenapa niat yang lillahi ta'ala walaupun belum dilaksanakan sudah dapat pahala? Maka kalau pengen tubuh kita sehat terus, ginjalnya sehat, pankreasnya sehat, jantungnya sehat, rancang niat kebaikan berikutnya lillahi ta'ala. Dalam konteks ta'awanu 'alal birri wat taqwa tadi, Aisyah mau ada kegiatan apa? Ahad depan, misalkan ahad depan akan ada baksos, misalkan gitu ya. Mau ada baksos, sudah niatkan itu lillahi ta'ala, buat agenda kegiatan menuju ke sana nanti apa saja. Sejak saat niat itu jadinya sudah disehatkan terus oleh Allah sampai kejadian baksos itu nanti. Niat paling dekat nanti sholat asar misalkan ya, wis bismillah, insya Allah nanti akan sholat asar berjamaah di Al-Furqan. Mulai sekarang sampai nanti sholat asar disehatkan oleh Allah. Nanti asar gitu lagi, selepas asar insya Allah nanti niat sholat maghrib di masjid. Bayangkan kalau itu kemudian menjadi rutinitas kita dalam sehari-hari, tubuh kita ini akan menyehatkan dirinya sendiri. Tentu itu atas izin Allah, hanya dari niat saja. Sementara kalau kemudian isinya hal jelek, itu seperti yang akan saya sampaikan di yang kedua, itu capek dan sakitnya luar biasa. Maka itu tadi, Selasa meniatkan lillahi ta'ala walaupun belum kejadian sudah diberi pahala. Bagaimana dengan yang Jumat pagi Pak Ustadi mau tukar sandal? Ketika pagi meniatkan untuk tukar sandal, otak kita khususnya hipotalamus tanda kutip ndak ngereken, gak kira sido gak sido gak, wis jarno wis gitulah. Ginjalnya membiarkan, paru-parunya membiarkan, jantung lambung membiarkan semua, wis tala gak sido gak, wis gitulah prinsipnya itu. Tapi karena godaan setan, godani terus, ternyata betul-betul akan dilaksanakan. Jadi betul-betul datang paling akhir, bawa sandal jelek, sandalnya dijejerkan sama sandal yang diincer, duduk paling belakang, kemudian salam. Ketika selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pelencing ambil sandalnya. Jejer ini sudahan, sandal yang diincer sama sandalnya yang dibawa. Sudah mau tukar sandal, jantungnya gimana? Kalau mau nukar itu tadi jantungnya gimana? Derdek. Nafasnya ngos-ngosan, perutnya mules, tangannya gemeter kan, kakinya gemeter, wajahnya memerah, dimunculkan rasa takut. Iya lek gak ono wong sing eru, nek ono sing wong sing eru dikepuki wong sak masjid kan. Iya nek gak ono CCTV nih. Analog dengan tadi, ketika jenengan niat lillahi ta'ala Selasa tadi, jantungnya berdebar ndak? Ngongsrong ndak nafasnya? Mules ndak? Gemeter ndak? Enggak. Karena tubuh kita mensupport betul niat baik lillahi ta'ala itu. Tapi ketika maksiat, enggak, dijarno. Tapi karena godaan setan, kok dilakoni temen, ketika akan melakukan kemaksiatan itu, hipotalamus memerintahkan jantung, jantung ayo berdetak lebih cepat, tensinya meningkat, paru ayo ngongsrong, ngos-ngosan, lambung keluarkan asam lambungnya, mules, tangannya tangan ayo tremor, gemeter semua, kaki gemeter semua. Itu mekanisme tubuh yang dalam hal ini dibawa koordinasi otak hipotalamus tadi, supaya apa? Supaya kemaksiatannya gagal. Ketika merasa tidak nyaman tadi itu ya, wis pokoknya gak enak kabeh, alah wis gak apa-apa, wis sandal elek-elek ngene ngrejekeni kok, wis gak usah tukar gitu ya. Wis gak usah tukar, atau wis engko lek duwe-duwe tuku dhewe, wis gak usah nyolong gone wong gitu ya. Ketika diputuskan untuk tidak tukar sandal, wis mulai tetap
pulang dengan sandal yang lama misalkan, sudah wis gak usah tukar. Ketika sudah diputuskan seperti itu, jantungnya balik normal enggak? Jantungnya balik normal, nafasnya balik normal, mulesnya hilang, gemeternya nggak ada, wajahnya yang balik normal lagi. Andai panjenengan tahu yang terjadi di dalam tubuh kita, yang namanya hipotalamus itu tos, sama ginjal, sama paru-paru, sama jantung, tos. Sukses apa? Sukses mencegah kemaksiatan. Maka ketika belum dilaksanakan, nggak ada reaksi apapun di dalam tubuh kita, maka tidak berdosa. Ketika kemudian akan melakukan, tubuh punya mekanisme untuk menghentikannya. Kok bisa? Iya, karena dasarnya, fitrahnya manusia itu adalah orang baik. Fitrah kita itu fitrah baik. Lingkunganlah yang menyebabkan jelek. Aktivitas-aktivitas kita yang tidak manfaat lah yang membuat itu jelek. Dosa-dosa kecil kita lah yang numpuk-numpuk akhirnya membuat kita itu jelek. Maka ketika saya panjenengan semua, ketika akan bermaksiat, apapun bentuk maksiatnya, kok tahu-tahu jantungnya neratap, masih bingung semua, bersyukurlah. Karena mekanisme otak kita, hipotalamus kita masih berfungsi dengan baik. Kalau jenengan akan bermaksiat, akan berbuat dosa, bingung semua, tangannya gemeter. Misal di mana wis sudah di sekolah nemu uang, jelas ini uangnya itu milik wali siswa misalkan. Alah, iki tak cukup lah, gak ono sing ngeru sih, gitu ya. Ketika akan ngambil itu gemeter semua. Berarti otak kita khususnya hipotalamus masih berfungsi dengan baik. Bersyukurlah. Tapi naudzubillah min dzalik, kalau ketika akan melakukan kemaksiatan, jantungnya nyantai saja, paru-parunya nyantai, lambungnya nyantai, tangannya ya ndak gemeter, ya ndak bingung, padahal akan melakukan kemaksiatan. Apa artinya? Hipotalamusnya rusak, otaknya khususnya hipotalamusnya sudah tidak fungsi, tanda kutip, tidak fungsi secara teologis. Fungsi untuk tetap mengontrol organ ya masih, tapi ketutup dengan gagalnya menjalankan fungsi secara teologis, secara syariat Islam. Maka tidak usah heran ketika orang sudah seperti itu, nyantai saja wajahnya ketika kemudian misalkan dimintai keterangan gitu ya, nyantai saja karena sudah terbiasa dengan kemaksiatan itu, nggak ada groginya. Kalau orang yang baru pertama kali melakukan itu kalah sama setan gitu ya, sudah wis berusaha untuk tidak melakukan, ternyata kalah, itu ketika ditanya bingung semua. Tapi yang sudah terbiasa, sudah lihai, wajahnya yo datar, nyantai, nggak ada takut-takutnya. Apa maknanya? Hipotalamus sudah tidak berfungsi. Dalam bahasa-bahasa di Al-Quran itu disebut hatinya sudah membeku, hatinya mati, hatinya menghitam, sudah tidak bisa lagi menerima kebaikan, kebenaran. Maka kalau mengalami seperti itu, nggak ada cara lain kecuali harus banyak-banyak beristighfar. Banyak istighfar, banyak ngaji, banyak zikir. Itu semua melembutkan hati. Ngaji misalkan, ngaji itu yang lancar sama yang gradul pahalanya banyakan mana? Banyakan mana? Wih, seneng sing gradul dapat pembelaan gitu ya. Iya, memang hadis sahih riwayat Aisyah itu orang yang kesulitan ngaji, jadi kesulitan ngaji ya gradul bahasa kita itu pahalanya di 2 kali lipatkan. Alif lam mim dapat berapa? 30. Alif lam mim dapat 30. Kalau lancar alif lam mim itu dapat 30. Tapi kalau enggak lancar, iki alif tadudu iki yo
ketoke alif iki. Ya wis alif lam koyoke lam gitu ya. Pokoknya grodal gradul dapat berapa? 60. 2 kali lipat, hadisnya gitu. Bersyukurlah yang grodal gradul, pahalanya 2 kali lipat. Grodalnya dapat pahala, gradulnya dapat pahala. Tapi ini ada komanya masih masih koma ini. Tapi Allah itu maha adil. Kalau 5 menit ngaji, yang lancar ngaji dapat berapa lembar? 5 menit dapat 2 lembar misalkan ya. Yang lancar ngaji pahalanya 2 lembar. Yang gradul dapat berapa halaman? 1/4. 1/4 di 2 kali lipatkan setengah. Maka 5 menit yang gradul pahalanya setengah halaman, yang lancar pahalanya 2 halaman. Maka yang gradul tetap harus terus belajar supaya jadi lancar, pahalanya jadi lebih banyak. Tapi catatannya Allah itu menghargai yang mau hijrah, mengapresiasi yang mau menuju kebaikan. Diapresiasi oleh Allah, jadi diberi bonus pahalanya 2 kali lipat itu bagi mereka yang semula nggak bisa ngaji terus belajar ngaji. Tiap rangkaian hurufnya di 2 kali lipatkan pahalanya. Makanya kalau ada pengajian ranting Aisyah seperti ini, ada orang yang selama ini tidak pernah hadir, nggak pernah datang, tahu-tahu duk datang ikut gitu ya. Ya jangan digojloki. Ojo di ngimpi opo sampean niku gak pernah ngaji kok moro-moro ngaji mesti gara-gara pengen oleh dus-dusan sekoyo itu. Enggak gitu. Allah aja mengapresiasi kok ya. Makanya yang seperti itu dirangkul. Alhamdulillah iso teko ning enak lek kajian iku oleh ilmu, oleh macam-macam sudah gitu ya. Oleh sehat. Nah, maka jangan digojloki. Yang penting juga ketika seseorang banyak mengalami ketidaknyamanan dalam kehidupannya karena tadi itu hipotalamusnya tidak berfungsi lagi secara teologis, yang nomor 1 tadi apa? Banyak-banyak beristighfar. Kenapa harus beristighfar? Istighfar itu menyehatkan. Surat Al-Anfal ayat 33, nanti dilihat ya. Wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Anfal 33. Artinya Allah tidak akan mengazab sekelompok orang ketika Rasulullah masih bersama mereka. Jadi nggak akan ada azab kalau Rasulullah hadir bersama mereka. Kedua, Allah tidak akan mengadab sekelompok orang ketika kelompok orang itu masih beristighfar. Kalau itu dalam skup pribadi kita dan saat ini, maka ayat itu bisa diartikan Allah tidak akan mengadab seseorang ketika Rasulullah hadirnya dalam bentuk apa? Ketika sunnah-sunnah Rasulullah itu kita jalankan. Jadi Allah tidak akan mengadab seseorang ketika sunnah Rasulullah itu kita jalankan. Allah tidak akan mengadab seseorang ketika masih beristighfar. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada statement istighfar itu menyehatkan, apa buktinya? Bagaimana mekanismenya? Harus bisa dijelaskan. Nanti panjenengan baca penelitiannya Dr. Aisyah Dahlan. Pasti panjenengan sering browsing kan, entah YouTube-nya, entah TikTok-nya atau IG-nya Dr. Aisyah Dahlan, ahli neuroscience ya. Apa penelitian beliau? Penelitian beliau mengatakan
Orang yang beristighfar, istighfar pilihan beliau itu astaghfirullahaladzim. Jadi meminta ampun sekaligus mengagungkan asma Allah. Tidak hanya astaghfirullah saja, tidak juga syahidul istighfar yang panjang itu, cukup astaghfirullahaladzim saja. Apa yang kemudian diperoleh dari penelitian tersebut? Orang yang beristighfar, yang itu dari dalam hatinya betul-betul pengen mendapatkan ampunan Allah, itu akan disehatkan oleh Allah. Istighfar tok itu loh diberi sehat. Gimana mekanismenya, gimana caranya? Ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah, ternyata hubungannya dengan sistem pernafasan kita. Nanti kalau baca tulisannya Dr. Aisyah Dahlan pun jenengan masih belum bisa mengartikan, karena itu bahasa-bahasa medis. Makanya ini saya jelaskan supaya lebih mudah. Ya, ketika seseorang itu beristighfar, ternyata sistem pernafasan kita akan optimal. Sistem pernafasan itu dimulai dari mana? Kita dari hidung sampai paru-paru. Kenapa hidung kita itu ngadep bawah? Kenapa? Biar nggak kena hujan, biar nggak kemasukan barang-barang dan seterusnya, ya. Makanya itu loh hebatnya ciptaan Allah itu. Ditata betul. Kenapa matanya dua di sini, hidung, bawahnya mulut, telinganya ada dua. Telinga jenengan madep depan semuanya kan? Ya. Barangkali ada yang satunya depan, satunya ada belakang gitu ya. Itu semua ada maknanya masing-masing. Mata dua di sana, hidung, mulut cuma satu. Mulutnya satu, telinganya dua, apa artinya? Jangan banyak ngomong, banyak-banyaklah mendengar. Cok ngomel karena PDW, konconin arep cerita gak dirungokno. Nah itu ya. Itu salah satunya, itu banyak kajiannya. Hidung kita bernafas menghirup oksigen O2. Yang dikeluarkan apa? CO2, karbon dioksida. Ya. Mekanisme itu terjadi di paru-paru bagian luar. Jadi prosesnya seperti itu. Suhu tubuh kita berapa? 36,8, normalnya sampai 37,2. Suhu ruangan ini berapa sekarang? Kira-kira 25-an gitu ya. Kan sejuk ya, cukup sejuk lah. Taruhlah 25 bisa ya. Udara yang kita hirup suhunya 25 derajat. Tubuh kita 36 derajat. Lebih panas mana? Panas tubuh kita. Ibaratnya, nyontohkannya, kalau ada gelas kosong dimasukkan ke kulkas, kemudian sekian waktu diambil gelasnya dimasukkan ke air yang mendidih, apa yang terjadi? Pecah. Kenapa? Karena terjadi perbedaan suhu. Tubuh kita juga seperti itu. Tubuh kita 36,8, suhunya 25. Kalau langsung dihirup masuk ke paru-paru, jebol paru-paru kita. Makanya Allah membuat sistem. Apa sistemnya? Di rambut, di hidung kita ini ada rambut hidung, ada bulunya lagi. Jadi rambut hidung ada bulunya lagi, silia namanya. Rambut ada bulu halusnya lagi. Bulu halus itu kalau kita bernafas memasukkan oksigen, bulu halus kita langsung memproduksi cairan untuk penghangat. Jadi ketika kita menghirup udara, dihangatkan udara itu oleh bulu hidung kita supaya suhunya sama dengan suhu tubuh kita sehingga tidak merusak paru-paru. Nggak pernah berpikir gitu kan? Nah, itulah kebesarannya Allah. Jadi kita bernafas menghirup oksigen, dinginin, apalagi ruangan jenengan misalkan di rumah atau di masjid yang ada AC-nya. Suhunya 20 derajat, 23 derajat, suhu kita 36. Masuk kalau nggak dihangatkan, ya jebol paru-paru kita. Maka dihangatkan. Dihangatkan itu kan produksi cairan kan itu, walaupun tidak kasat mata.
produksi cairan tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, cairannya tambah banyak, kemudian nanti mengering cairan itu. Ketika cairan yang di hidung itu mengering, maka jadilah opil. Jadi opil itu sunnatullah. Sore siang ini panjenengan ngerti mekanisme terbentuknya opil. Prosesnya itu tadi. Jadi opil itu sunnatullah. Makna yang lain, ketika bulu rambut tadi itu punya kemampuan untuk membedakan bahan-bahan yang masuk ke dalam tubuh kita yang dianggap merugikan dan akan merusak tubuh kita. Kalau ada virus masuk, ditangkap, di situ nangkepnya di hidung. Ada kuman, ditangkap. Debu yang kotor nanti masuk ke paru-paru kita, ditangkap. Ketika tangkapannya itu semakin banyak, maka dia lapor ke otak tadi, ke hipotalamus tadi loh, kan koordinator organ, lapor, mus, gampangnya itu, mus, hipotalamus, iki tangkapanku wis wakeh, gak kuat aku marinya nih. Ya sudah, hipotalamus memerintahkan untuk mekanisme bersin, maka kemudian bersin dikeluarkan. Tangkapannya sudah terlalu banyak, gak sanggup dikeluarkan, maka terjadilah bersin. Kalau bersin ucapannya apa? Kenapa kok alhamdulillah? Kok enggak innalillahi? Nah, kenapa kok alhamdulillah? Karena enggak jadi kemasukan kotoran-kotoran tadi. Maka kita bersyukur dengan itu. Maka tuntunannya ketika bersin ucapannya alhamdulillah. Nah kan jadi tahu jawabannya toh sekarang. Lah pokok bersin itu ngomongnya alhamdulillah, karena tidak jadi kemasukan barang-barang yang merugikan tubuh kita, maka kita ucap bismillah, alhamdulillah. Nah gitu ya proses. Ini sudah 1 jam ya. Gak kerasa ya, jenengan gak kerasa, saya yo kerasa yo. Enggak ya. Jadi itu ya prosesnya seperti itu. Maka apa yang kemudian terjadi ketika seorang itu beristighfar? Proses pernafasan tadi yang menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi di paru-paru. Orang normal itu menghirup oksigen 3 liter, mengeluarkan karbon dioksida 3 liter juga. Jadi menghirup 3 liter, mengeluarkan 3 liter. Prosesnya terjadi di paru-paru bagian luar, alveolus namanya. Ketika orang beristighfar, penelitiannya Dr. Aisyah Dahlan itu, apa yang terjadi? Selesai beristighfar, astagfirullahaladzim, apa yang terjadi? CO2-nya diusir keluar. Ibaratnya paru-paru ruangan ini ya, O2 3 liter masuk, CO2-nya keluar 3 liter. Nunggu oksigennya masuk, CO2 keluar. Tapi kalau orang beristighfar, enggak. CO2-nya diusir keluar dulu. Maka yang masuk berapa? Tadi kan 3 keluar 3. Sekarang ini diusir dulu CO2-nya. Maka oksigen yang masuk berapa? Nah, oksigen yang masuk hampir 2 kali lipatnya. Penelitian beliau, oksigen yang masuk 5 liter. Kenapa kok 5 liter? Kok enggak 6 liter? Karena CO2-nya dipaksa untuk keluar. Maka CO2-nya keluar 2 liter, masuk 5 liter. Maka kandungan oksigen di dalam tubuh kita tinggi. Bahasa kerennya oksigenasinya bagus. Apa manfaatnya kalau oksigennya tinggi? Bapak Ibu dirahmati Allah, bagian terkecil tubuh kita namanya apa? Apa? Sel. Sel itu membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ jadi sistem organ jadilah tubuh kita. Sel lambung, poloan sama jari yang lain jadilah jaringan otot lambung, jaringan saraf lambung, jaringan mukosa lambung, dan seterusnya. Lambung, jaringan mukosa, otot, saraf, perdarahan ngumpul jadilah organ namanya lambung. Lambung ketemu esofagus, duodenum, rektum, anus, usus kecil, usus dan seterusnya, jadilah sistem organ pencernaan. Pencernaan ketemu pernafasan, perdarahan, persarafan, perpipisan dan seterusnya, jadilah tubuh kita.
kenapa saya harus sampaikan itu? Supaya jenengan paham bahwa penyakit apapun yang diderita oleh seseorang, yang sakit adalah selnya. Jenengan sebut penyakit apa? Diabetes. Yang sakit apanya? Sel pankreasnya. Orang asma yang sakit apanya? Sel paru-parunya. Orang stroke yang sakit apanya? Sel otaknya. Orang hipertensi yang sakit apanya? Sel jantung dan sel ginjalnya. Pendek kata, penyakit apapun yang diderita oleh seseorang, yang sakit adalah selnya. Lalu yang menjadikan sel itu sakit apa? Karena selnya kekurangan oksigen. Jadi penyakit itu runutannya seperti itu. Selnya kekurangan oksigen, selnya sakit. Selnya sakit tambah banyak, jaringannya sakit, maka organnya jadi sakit. Pankreasnya sakit, maka menderita diabetes. Nah, ketika tadi seseorang itu beristighfar, oksigennya kan tambah banyak, hampir 2 kali lipat kan. Normalnya 3, sekarang jadi 5. Nah, sisanya itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan sel yang rusak tadi itu. Yang 3-nya kan untuk yang normal kan. Sisanya yang 2 tadi itu untuk memperbaiki sel-sel yang rusak karena kekurangan oksigen tadi itu loh. Dipenuhi terus sampai nanti pada satu titik sel yang sakit tadi sembuh, maka jaringannya normal, organnya normal, diabetesnya hilang. Dalam konteks tadi diabetes pankreasnya itu. Pertanyaan berikutnya, lah istighfarnya harus berapa kali dalam satu hari? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka yang jadi contoh ya Rasul. Pertanyaannya juga, kenapa Rasulullah kok masih beristighfar? Istighfar itu untuk apa sih? Minta ampun, diampuni Allah, atas izin dan rahmat Allah dimasukkan surga, ya kan? Lah Rasulullah kan jelas masuk surga. Rasulullah tidak pernah salah, Rasulullah maksum. Kenapa kok masih beristighfar? 2 penyebab, medis, teologis, syariat Islam. Syariat Islamnya kenapa? Sebagai rasa syukurnya Rasulullah. Seperti pada saat Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak, itu sebagai rasa syukur. Kedua, supaya diikuti oleh umatnya. Yang medisnya tadi itu, ternyata dalam berbagai macam penelitian, istighfarnya Rasulullah itulah yang menyehatkan beliau. Usia 63 tahun, sakitnya cuma 3 kali. Waktu menerima wahyu pertama kali greges meriang gitu, waktu menjelang wafat juga sakit, dan ada riwayat ada wanita Yahudi yang menyajikan makanan ke beliau, diracun terus kemudian sahabat-sahabat yang lain yang makan meninggal, tapi Rasulullah enggak. Maka terus dia yakin, oh iya, maka kemudian dia jadi mu'alaf walaupun tetap dihukum. Nah, apa yang menyebabkan itu? Salah satunya karena istighfar Rasulullah yang istiqomah itu. Jadi sederhananya, ketika ada sel rusak di tubuh Rasulullah istighfarnya banyak itu, maka oksigennya banyak, sel yang rusak langsung didandani hari itu. Makanya kesehatannya Rasulullah optimal. Lah kalau saya panjenengan yang sudah kadung, nanti ada beberapa bagian organ tubuh kita yang rusak, gimana caranya? Semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Wala fis samai wala asghara min dalik wal akbaru illa fi kitabim mubin. Kalau diantara panjenengan ada yang sakit, misalkan diabetes, itu di Lauhul Mahfuz sudah ditulis bahwa nanti tahun sekian akan sembuh diabetesnya. Wasilahnya pakai apa? Wasilahnya pakai salah satunya yang kita bahas, perbanyak istighfar. Harus istiqomah. Tidak bisa hari ini baca 2000 istighfar, besok libur. Kan sudah 2000, nah nanti 20 hari tidak usah baca istighfar. Nggak bisa.
Contoh konkretnya Rasulullah dalam satu hari beliau minimal 70 sampai 100. Ada riwayat lain mengatakan sahih juga, sepagi itu beliau 100 kali, pagi tok itu 100. Itu yang menjadi penyebab, salah satu penyebab kenapa Rasulullah sehat. Maka ketika kita tidak tahu, saya panjenengan bisa lihat Lauhul Mahfuz enggak? Menghadap ke Allah, ya Allah ini diabetes saya ini sembuhnya kapan sih ini? Saya tak lihat sih. Nggak bisa kan? Karena tidak bisa, maka berikhtiarlah yang terbaik. Wa alaisa lil insani illa masya, bahwa Allah tidak akan memberi sesuatu kecuali yang diusahakan, atau dalam bahasa positifnya Allah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan. Kalau ikhtiar kita untuk mendapatkan kesehatan dengan cara salah satunya istighfar itu, suatu saat sel-sel yang rusak itu hari ini diperbaiki 1000 dengan istighfar kita, besok 2000, sementara yang rusak jutaan misalkan ya, diperbaiki terus pada satu titik dengan kun fayakunnya Allah, wa idza maridtu fahuwa yasfin, dan jika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Salah satu mekanisme untuk menyembuhkan penyakit, salah satu mekanisme untuk tetap sehat adalah dengan memperbanyak istighfar. Malam-malam tuh loh, sepertiga malam jenengan coba sih sendirian gitu, menjelang salat tahajud duduk bersimpuh gitu beristighfar. Astagfirullahaladzim, gak usah ke susu-susu kayak astagfirullah, itu tidak bermakna. Maka pahami betul kita lagi berhadapan dengan Allah, kita lagi meminta ampun kepada Allah, dan ternyata selain dapat ampunan dari Allah, kita juga diberi bonus, diberi kesehatan yang optimal, disembuhkan dari penyakit apapun itu. Maka hari ini kita dapat dua hal. Yang pertama, untuk sehat, niatkan kebaikan-kebaikan kita itu dengan menghadirkan Allah lillahi ta'ala. Yang kedua, perbanyak istighfar, karena itu akan memperbaiki sistem mekanisme metabolisme sel di dalam tubuh kita, yang pada satu titik nanti Allah akan menyehatkan kita, Allah akan mencegah dari penyakit, termasuk juga akan menyembuhkan penyakit kita. Kapan itu terjadi? Itu hak prerogatifnya Allah. Wallahu a'lam kapan, tapi ingat Allah selalu melihat apa yang kita ikhtiarkan. Ketika ikhtiar kita itu sudah dilihat oleh Allah, dicatat betul, wah ini betulan, ini ikhtiarnya optimal, ya Allah tinggal kun fayakun saja. Diabetesnya diselentik hilang udah, hipertensinya diselentik hilang, asmanya diselentik hilang. Teramat mudah bagi Allah kalau menghilangkan penyakit hambanya itu. Itu gampang, tinggal melaksanakannya, tinggal menjalankannya. Insya Allah dengan itu semua pikiran kita selalu bersih karena Allah selalu hadir, dan kemudian kita memperbanyak istighfar dengan keyakinan penuh bahwa dosa-dosa kita akan diampuni, dan kemudian kita akan disehatkan oleh Allah. Amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tundukkan kepala sejenak, berharap kepada Allah. Semoga kita diberi kesehatan yang optimal, dijauhkan dari penyakit apapun, dan apabila ada di antara kita atau keluarga kita yang sakit, semoga bisa segera diberi kesembuhan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana siyasi fil ba'sa isfi antas safila sifaan sifauka sifaan la yughadiru saqaman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Dr. Catur Priambodo atas apa yang telah disampaikan. Semoga membawa manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya sambutan atau pengumuman dari Ibu Ketua Pimpinan Cabang yang terhormat Ibu Ruti, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya hormati ibu-ibu Aisyas semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah cerah ya, kita bisa berkumpul dalam acara yaitu pengajian rutin Aisyah Kendang Sari. Alhamdulillah hari ini bertempat di Masjid Al-Furqan Kutisari. Dengan keadaan sehat walafiat, tak lupa salawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, yaitu ad-dinul Islam. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu semuanya karena sudah mau hadir dalam pengajian rutin ini. Dan karena kemarin tidak ada periodik di daerah, jadi kemarin itu ada musyawarah pimpinan daerah 1 ya. Jadi mungkin belum ada pengumuman tentang kegiatan-kegiatan, tapi ada satu majelis yang alhamdulillah kemarin dari majelis tabligh akan mengadakan rihlah di bulan Juni nggih, Juni nggih. Lah untuk rihlah itu kan wisata nggih. Jadi untuk dananya ini seharusnya itu dari majelis itu sendiri. Jadi semua majelis yang mengadakan rihlah itu sama kalau kita mengadakan wisata religi ya. Jadi semuanya itu bayar sendiri-sendiri itu. Untuk rihlah majelis-majelis juga seperti itu, karena dana dari ZIS kita di bulan Ramadan kemarin itu cuma bisa untuk membayar iuran di daerah itu, sudah nutut, sudah alhamdulillah. Jadi karena kita setiap bulan itu harus mengikuti periodik, dan itu butuh transport, juga butuh dana untuk membayar SWP dan SWO di daerah. Nah itulah gunanya kita mencari dana di ibu-ibu sekalian. Jadi untuk apa sih, kalau ada yang tanya untuk apa sih dana yang terkumpul itu? Nah itu yang dari cabang digunakan untuk ke daerah, untuk yang dari ranting itu dipergunakan untuk ini pengajian, mengadakan pengajian ini. Jadi kan kita butuh dana untuk memanggil ustadz itu ya. Jadi saya mohon kepada ibu-ibu semuanya, kalau ada
sumbangan itu tolong diisi nggih, karena kalau tanpa dana kita tidak akan bisa bergerak nggih. Itu semuanya sesuai dengan anjuran dari daerah juga begitu. Daerah tidak punya dana dari cabang, maka daerah juga tidak akan bisa bergerak dan tidak akan ada kegiatan seperti itu ya. Jadi terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang kemarin sudah partisipasi ikut menyumbang dana zakat, infak dan sedekahnya yang sudah terkumpul di bendahara ranting, bendahara cabang ya. Saya ucapkan terima kasih. Jadi mohon kepada ibu-ibu sekalian untuk lebih jelasnya kemana dana dari dana ZIS itu. Nah itu tadi yang saya sebutkan, jadi dana itu dibuat untuk kegiatan ya. Jadi mohon kepada ibu-ibu semuanya untuk mendukung, untuk menyumbang dana ZIS itu supaya kita di ranting dan di cabang itu bisa mengadakan kegiatan, tidak diam hanya sekedar apa ya, gerudak-geruduk tapi tidak ada manfaatnya itu. Untuk yang lainnya mungkin ada pengumuman dari majelis yang lain, dari majelis ekonomi, Bumi. Ada kegiatan apa untuk bulan depan? Dari pengumuman dari majelis mungkin ada yang mau menambahkan? Nggak ada, belum ada nggih. Dari majelis kader, untuk majelis kadernya ini mungkin ibu atau bapaknya yang belum punya KTA itu bisa menghubungi majelis kader nih. Untuk biayanya untuk KTM itu 30.000 dan untuk KTA 20.000. Nih, monggo yang belum, monggo segera karena mau dikirim ya ke wilayah. Kasihan yang sudah lama menunggu kok belum jadi-jadi, karena kalau satu demi satu langsung dikirim itu transportnya itu ya. Nanti ke wilayah kan juga perlu transport. Jadi kita ngumpulkan dulu sampai beberapa baru nanti kita kirim ke wilayah. Jadi monggo yang belum ditunggu segera karena mau disetorkan ke wilayah. Untuk kaleng infak pada siang hari ini alhamdulillah terkumpul 75.000. Semoga amal ibu sekalian diterima Allah dan dicatat sebagai amal yang kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara arisan di bulan depan, monggo siapa yang mau berketempatan, yang belum sudah. Oh nggih. Ya, itu nanti ada pengumuman dari MTK nggih. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bu Asfa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Pimpinan Cabang Aisyah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya pengumuman tadi, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara pada sore hari ini. Atas nama panitia yang bertugas, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya.
tiada gading yang tidak retak, tiada laut yang tidak surut. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.